الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع العليم. Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya kolor hijau berhadapan dengan rajanya jin. Siapakah kedua makhluk aneh tersebut antara kolor hijau dan jin, rajanya jin yang ada di sawah lingkup Balongan yang ada? Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Tak lupa pula, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu menjelang maghrib, sekitar jam menunjukkan jam 17.30 waktu Indonesia belahan barat, dikejutkan dengan salah satu pemilik Balongan dengan adanya dua sosok makhluk aneh yang sedang berkelahi di mana adanya di pinggir Balongan tersebut. Lantas si pemilik Balongan dia mengendap-endap di balik pohon karena merasa ketakutan. Tiba-tiba kurang lebih 7 meter ada seseorang hadir. Lantas si pemilik Balongan mengetahui adanya beliau adalah tidak lepas dari salah satu penduduk, yaitu sesepuh. Lantas si pemilik Balongan berusaha menemui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak sesepuh, ada apa Pak? Lari-lari begitu ke atas sesepuh mengatakan demikian. Itu di Balongan saya ini kan udah mau maghrib nih, ada makhluk aneh, yang satu kolor hijau, yang satu rajanya jin. Mereka sedang berkelahi. Lantas dengan senyumnya sesepuh mengatakan, Bang, itu hal biasa di situ mah. Bukan di situ aja, ini seputar sini banyak dulu riwayatnya ada. Memang sekarang udah nggak ada. Sekarang ada lagi, kata si pemilik Balongan. Betul, ada lagi. Ya, mereka sebetulnya sama-sama bangsa jin, cuman peranannya masing-masing. Ada yang kolor hijau lah, ada raja jin lah. Ayo kita ke sana, kata si sesepuh mengatakan demikian. Begitu kurang lebih 4 meter sesepuh sudah mengetahui adanya bersama pemilik Balongan. Lantas pemilik Balongan, tuh sesepuh lihatin tuh. Ya, saya udah melihat, kata sesepuh mengatakan. Yo deketin lagi. Aduh, kita takut deh. Udah, ikutin saya di belakang, ke atas sesepuh mengatakan demikian. Kurang lebih 2 meter, sesepuh berhenti, berdiam sejenak, berdoa akan kontak kedua makhluk aneh tersebut. Tak lama kemudian si kolor hijau dengan suara yang lantang, "Woi, manusia mau ngapain? Menjelang malam. Ini sudah waktunya buat saya," kata si kolor hijau mengatakan demikian. Kolor hijau maupun rajanya jin, kalian ngapain pada berkelahi begitu? Lebih baik kalian pergi deh dari lingkup sini. Di sini tuh sudah nggak ada dedemit-dedemit. Kenapa kalian hadir di tempat sini? Kata sepuh mengatakan demikian. Lantas salah satu raja jin mengatakan, Bapak tua, gue mengenal lo dulu. Ternyata lo masih belum jerah juga ya mengusir kami. Lantas sesepuh mengatakan, ini ada benernya kalau kamu masih ingat mengenal saya. Kenapa kamu kembali lagi ke sini? Yang lain sudah kembali ke sana ke tempatmu. Lantas mereka berdua tiba-tiba kompak tertawa sambil mengatakan si kolor hijau kepada si jin, rajanya jin, jadi kamu sudah mengenalnya? Lantas si jin, rajanya jin mengatakan, betul,
Anak buah saya banyak hengkang, dikembalikan ke sana ke Gunung Salak. Saya mencoba kemari lagi, saya senang. Si bapak tua itu ketemu saya lagi, kata si Rajanya Jin mengatakan demikian. Lantas si Kolorijo, masa kamu takut dengan orang setua itu, kata si Kolorijo. Tiba-tiba si pemilik balongan berani mengatakan, "Hai, jaga mulut kalian. Ini sesepuh, jangan macam-macam. Kalau kalian tidak ingin dilempar jauh-jauh." Lantas mereka berdua, si makhluk aneh mengatakan sambil tertawa, siapa yang takut? Itu cuman orang tua, tidak ada apa-apanya, kalau kata si Kolorijo mengatakan demikian. Lantas si pemilik balongan, tuh tanya tuh sama Rajanya Jin yang dulu pernah ribuan anak buahnya sudah diusir, termasuk dia sendiri, malah dia berani lagi kemari. Lantas sesepuh mengatakan, sekarang gini aja, Raja Jin, kamu kan udah perjanjian dengan saya, tidak mau kembali lagi. Ternyata kamu malah kembali lagi ke sini, bikin ribut sama Kolorijo juga. Ini Kolorijo juga masih baru di sini, belum tahu keadaan sini. Sekarang juga nyah dari tempat sini, kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas si Kolorijo belum tahu keadaan sesepuh yang punya kelebihan, malah dia bikin rese melemparkan tanah yang ada dekat balongan itu, tanah basah. Lantas sesepuh cuman menggerakkan kepala, tanah itu kembali lagi ke si Kolorijo. Lantas si Kolorijo, "Weh, manusia tua, kenapa kau lempar tanah dari saya malah balik ke saya ini?" Lantas si pemilik balongan mengatakan, lu kagak tahu ya, ini sesepuh yang sudah berapa kali memindahkan jin, ribuan jin, berapa kelompok jin saja, sudah cukup kenyang. Kamu belum tahu ya, lu timbuk lagi, lu yang kena sendiri, kata si pemilik balongan mengatakan demikian. Macem-macem ya, berani juga ini ya, kata si Kolorijo mengatakan demikian. Lantas si Kolorijo melemparkan satu pohon yang ada di sebelahnya, diangkat dengan mudah, dilemparkan lagi ke sesepuh. Lantas sesepuh menggerakkan tangannya dengan menjulurkan telapak tangan sendiri. Si pohon yang dilempar kembali lagi mengenakan kepada kedua belah pihak, baik Kolorijo maupun si Rajanya Jin. Mereka dua-duanya terpelanting jauh. Mereka teriak, "Woi, kakek tua, kurang ajar ya. Bukan saya aja nih, si Raja Jin juga terlempar jauh sama gue, panas lagi. Ini pohon gue lempar balik lagi ke saya. Tadi tanah basah gue lempar kembali ke saya. Hebat juga lu manusia, udah tua tapi punya kelebihan. Hebat, hebat. Saya dapat manusia bisa ngimbangi kemampuan saya," kata si Kolorijo mengatakan demikian. Lantas si pemilik balongan mengatakan, lu bisa apa? Udah 2 kali lu kalah. Lu ngelempar apapun lah, lu ngenain sendiri, nyakitin lu sendiri, kata si pemilik balongan. Lantas Rajanya Jin, siapa itu? Jangan ikut campur. Kami lagi ngomong sama si bapak tua itu yang pernah dulu ketemu dengan saya. Jangan ikut campur, saya mau ngomong sama dia. Bapak tua, kenapa kamu tidak suka dengan adanya kami di sini? Lantas si Rajanya Jin bicara kembali. Saya lagi merebut kedudukan di sini karena dulu pernah di sini, tapi saya ketemu dengan Kolorijo. Saya juga baru mengenal, kata si Rajanya Jin mengatakan demikian. Lantas si sesepuh mengatakan, baik Kolorijo maupun Rajanya Jin, tidak ada kata menguasai tempat sini. Semuanya sama, tidak ada kalian hengkang. Sekarang juga. Lantas si sesepuh hanya meniupkan mulutnya ke depan, melalui satu helai daun menjadi besar. Si daun itu melayang-layang menghampiri kedua makhluk tersebut. Akhirnya dua makhluk tersebut lari
sebelum terkena oleh daun itu, akhirnya kena juga mereka, terbawa terbang oleh daun itu, hilang, lenyaplah sudah jauh dari pandangan mata. Lantas si pemilik balongan, "Bapak sesepuh, bagaimana? Dia udah gak kelihatan." "Sudah kembali, Pak." "Di mana tempatnya?" "Di Gunung Salak." "Di bukit Gunung Salak yang ada ini mah jin lama, rajanya jin yang dulu pernah perjanjian dengan Bapak, balik lagi." Ternyata balik lagi. Nah, si kolor hijau juga itu baru bukan dari Gunung Salak, dia dari Gunung Lawu. Yang bangsa Dedemit, Gunung Lawu itu dibagi dua, ada yang jalur ngiprit, ada yang jalur baik. Dia di bagian jalur ngiprit tuh, kata si sesepuh mengatakan demikian. Demikianlah saudara, sekilas kupasan-kupasan dengan adanya dua makhluk, kolor hijau maupun rajanya jin yang sedang berkelahi, di mana adanya balongan ingin merebut kekuasaan, di mana yang ada bagi siapa yang menang dialah yang berkuasa di balongan tersebut sebagai tempat bersemayamnya bangsa Dedemit yang ada. Ternyata dikibas habis, langsung dipindahkan, dikembalikan ke tempat semula oleh seorang sesepuh warga setempat. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.